Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dian Amelia dari kelas 2182B Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan memaparkan tentang materi organel-organel sel pada sel tumbuhan dan sel hewan untuk memenuhi tugas biologi umum. Oke, simak video berikut ini tentang organel-organel sel pada tumbuhan dan hewan. Baiklah, di sini sudah ada gambar organel-organel sel tumbuhan dan organel-organel sel hewan, di mana kedua organel tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari organel sel tumbuhan dan organel sel hewan yaitu sama-sama memiliki retikulum endoplasma halus, badan mikro, retikulum endoplasma kasar, ribosom, serta mitokondria, dan sama-sama memiliki badan Golgi, tetapi badan Golgi dari kedua organel tersebut berbeda. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma atau sering disebut RE, yaitu terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan, di mana fungsi dari retikulum endoplasma ini yaitu merupakan organel yang dapat ditemukan di berbagai sel eukariotik dan bagian selnya mempunyai sistem selaput. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu ada retikulum endoplasma halus serta retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai metabolisme yang mencakup sintesis lipid, detoksifikasi metabolit berbahaya, hormon steroid, dan metabolisme kalsium dalam sel. Nah, sedangkan retikulum endoplasma kasar yaitu berfungsi sebagai tempat sintesis protein dan unit pelipatan protein. Baik, selanjutnya ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nah, ribosom ini terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan, di mana ribosom ini terdiri dari subunit besar ribosom, subunit kecil ribosom, dan merna. Fungsi dari subunit besar ribosom ini yaitu berfungsi sebagai tempat di mana ikatan baru yang akan dibuat untuk membuat protein. Sedangkan fungsi dari subunit kecil ini yaitu berfungsi untuk mengalirkan atau menyampaikan informasi selama sintesis protein berlangsung. Sedangkan fungsi dari merna ini sendiri yaitu membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom di sitoplasma. Selanjutnya yaitu badan Golgi atau diktiosom. Nah, badan Golgi ini juga terdapat pada sel tumbuhan dan juga terdapat pada sel hewan. Badan Golgi pada sel tumbuhan yaitu disebut diktiosom untuk sel tumbuhan, sedangkan badan Golgi untuk sel hewan itu disebut dengan badan Golgi aparatus Golgi untuk sel hewan. Perbedaan dari kedua badan Golgi tersebut yaitu jika badan Golgi sel tumbuhan ini memiliki ratusan ribu badan Golgi, sedangkan sel hewan ini hanya memiliki 10 atau 20 badan Golgi saja. Nah, dari kedua badan Golgi ini ada 4, yaitu vesicle sectori, lumen, sisterna, dan pembentukan vesikel baru. Di mana fungsi dari vesicle sectori yaitu berfungsi membawa protein yang sudah diproses di dalam lumen subulus. Nah, vesicle sectori ini di sini ya. Sedangkan fungsi dari lumen yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat-zat makanan yang diperlukan oleh sel itu sendiri. Sedangkan fungsi dari sisterna yaitu berfungsi sebagai tempat untuk memodifikasi protein. Nah, selanjutnya yaitu di sini adalah tempat pembentukan vesikel baru. Oke, selanjutnya mitokondria ini juga terdapat pada sel tumbuhan dan juga terdapat pada sel hewan. Apa sih fungsi dari mitokondria? Fungsi dari mitokondria yaitu tempat produksi ATP
dan berbagai proses seluler yang meliputi metabolisme energi menghasilkan ROS dan homeostatis CA. Di dalam mitokondria ini terbagi menjadi 4 struktur, yaitu membran dalam, membran luar, krista, serta matriks. Apa sih dari fungsi 4 struktur tersebut? Fungsi dari membran dalam sama dengan krista. Nah, fungsi membran dalam ini sama ya dengan krista. Sama-sama berfungsi memperluas permukaan untuk melesungkan rantai respirasi menghasilkan ATP ini tadi. Sedangkan fungsi dari membran luar yaitu berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam mitokondria dan sitoplasma. Fungsi dari matriks ini yaitu berfungsi terjadinya daur Krebs dan oksidasi asam lemak. Selanjutnya yaitu badan mikro. Badan mikro ini juga terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan, di mana fungsi dari badan mikro ini sendiri yaitu berfungsi sebagai oksidator, substrat dan asam lemak serta menjadi jalur glikolat. Nah, di dalam badan mikro ini, jika pada sel tumbuhan itu disebut glioksisom, sedangkan pada sel hewan dan sel tumbuhan itu disebut peroksisom. Selanjutnya yaitu lisosom. Nah, lisosom ini cuma terdapat pada sel hewan saja, karena lisosom ini berfungsi menyaring kotoran yang masuk ke dalam hewan dapat dibuang secara sempurna. Nah, struktur dari atau bagian dari lisosom ini terbagi menjadi 4, yaitu ada protein transport, enzim hidrolitik, lipid bilayer, dan membran. Kemudian lanjut sentrosom. Nah, sentrosom ini juga hanya ada pada sel hewan saja, karena fungsi dari sentrosom yaitu berfungsi membantu pembelahan sel dalam sel hewan. Di dalam sentrosom itu ada sentriol. Nah, sentriol ini berfungsi membantu pembelahan sel dan pemisahan kromosom. Selanjutnya yaitu plasmida, hanya ada pada sel tumbuhan saja, karena fungsi dari plastisida sendiri yaitu berfungsi sebagai organel tanaman untuk bertahan hidup, makan, minum, bernapas, dan menghasilkan warna pada tumbuhan. Nah, struktur plastisida itu terbagi menjadi 3, yaitu kromoplas, kloroplas, dan leukoplas. Selanjutnya yaitu vakuola. Nah, vakuola ini hanya pada sel tumbuhan saja, karena vakuola ini berfungsi sebagai turbiditas bentuk sel penyimpanan dan membantu proses homeostatis. Nah, di dalam vakuola ini ada tonoplas, ada bagian tonoplas, yaitu tonoplas ini adalah vakuola yang memang besar dari vakuola ini tadi. Tonoplas ini lebih besar lagi vakuolanya dari ini. Baik, itulah tadi paparan tentang organel-organel sel pada tumbuhan dan hewan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.